Misteri Sumur Tua. Bagian 1. Gema dari Kedalaman. Desa Penataran bukan sekadar desa yang tertinggal oleh zaman. Desa itu seolah sengaja bersembunyi. Terletak di lembah yang selalu dikepung kabut. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu jati tua yang menghitam. Namun, bukan arsitekturnya yang membuat orang asing merasa tidak nyaman, melainkan sebuah struktur di tengah alun-alun desa, sumur larangan. Sumur itu tidak memiliki timba. Bibirnya ditutup oleh lempengan batu granit raksasa yang dirantai dari 4 penjuru. Penduduk desa tidak pernah mengambil air di sana. Mereka lebih memilih berjalan 2 kilometer ke sungai bawah tanah daripada menyentuh rantai yang sudah berkarat itu. Kedatangan sang penasaran. Aris, seorang jurnalis foto yang terobsesi dengan urban legend, tiba di Penataran dengan kamera DSLR dan rasa ingin tahu yang berbahaya. Baginya, peringatan warga lokal hanyalah bumbu cerita agar desa mereka terlihat eksotis. Jangan sekali-kali berdiri di bayang-bayang sumur itu saat matahari tepat di atas kepala, bisik Patua Kromo, pemilik penginapan kecil tempat Aris menginap. Bayanganmu bisa jatuh ke dalam, dan sesuatu di bawah sana tidak suka berbagi ruang. Aris hanya tersenyum tipis. Saya hanya ingin memotret tekstur batunya, Pak. Rantai itu terlihat sangat kuno. Kejanggalan pertama. Malam pertamanya di desa itu dimulai dengan keheningan yang memekakkan telinga. Namun, tepat pukul 2.14 pagi, Aris terbangun. Bukan karena suara ledakan atau jeritan, melainkan suara tetesan air. Tuk, tuk, tuk. Suara itu berasal dari bawah tempat tidurnya. Saat ia menyalakan lampu senter, lantai kayunya kering kerontang. Namun, ketika ia mematikan lampu, suara itu berpindah ke dinding. Aris berjalan menuju jendela yang menghadap langsung ke arah sumur di tengah desa. Di bawah cahaya bulan yang pucat, ia melihat sesuatu yang mustahil. Rantai-rantai raksasa yang mengikat sumur itu bergetar hebat, menimbulkan suara gemerincing logam yang halus namun berirama, seperti detak jantung. Cahaya di balik celah. Tanpa berpikir panjang, Aris mengambil kameranya dan keluar menembus udara dingin. Ia mendekati sumur itu. Semakin dekat ia melangkah, suara tetesan air itu berubah menjadi bisikan ribuan suara yang tumpang tindih. Ia mengarahkan lensa kameranya ke celah sempit di bawah penutup granit. Melalui jendela bidik, ia melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Sinar biru elektrik yang berdenyut dari kedalaman sumur yang seharusnya gelap total. Aris menekan tombol shutter. Cekrek, lampu flash menyambar. Detik itu juga, getaran rantai berhenti. Keheningan kembali menyergap. Namun, saat Aris melihat hasil fotonya di layar LCD, jantungnya seolah berhenti berdetak. Di dalam foto itu, tidak ada cahaya biru. Yang tertangkap kamera adalah puluhan pasang tangan putih pucat yang sedang berusaha mendorong tutup granit itu dari dalam. Dan di pojok frame, terpantul di permukaan air yang jauh di bawah, adalah wajah Aris sendiri, namun dengan mata yang sepenuhnya hitam. Apakah Aris akan mencoba membuka rantai itu? Ataukah ia akan lari sebelum bayangannya benar-benar diambil? Bagian 2. Bayangan yang tertinggal. Aris mundur beberapa langkah hingga punggungnya menghantam pohon beringin besar di tepi alun-alun. Napasnya memburu. Uap dingin keluar dari mulutnya. Ia kembali menatap layar LCD kameranya, berharap itu hanyalah glitch sensor atau permainan cahaya. Namun, tangan-tangan pucat dalam foto itu tampak begitu nyata, seolah sedang mencengkeram tepian batu granit tepat di bawah kakinya. Tiba-tiba, suasana desa berubah. Kabut yang tadinya hanya setinggi mata kaki, kini naik dengan cepat hingga setinggi dada. Kamar yang tak lagi sama. Tanpa menoleh lagi, Aris berlari kembali ke penginapan Pak Romo. Ia membanting pintu kayu kamarnya dan menguncinya rapat-rapat. Ia terduduk di lantai, memeluk kameranya seperti sebuah jimat. Hanya halusinasi. Gumamnya meyakinkan diri sendiri. Efek kurang tidur dan sugesti penduduk desa. Ia mencoba memejamkan mata. Namun suara tetesan air itu kembali lagi. Kali ini bukan dari dinding atau bawah tempat tidur, melainkan berasal dari dalam tas kameranya. Dengan tangan gemetar, ia membuka tas itu. Kamera DSLR miliknya terasa sangat dingin, seperti baru saja direndam dalam es.
Saat ia menyentuh bodinya, air mulai merembes keluar dari sela-sela tombol kamera. Air yang hitam, pekat, dan berbau amis seperti besi berkarat. Cermin dan kenyataan. Aris bangkit dan menuju wastafel kecil di sudut kamar untuk membasuh wajahnya. Ia menyalakan keran, namun yang keluar hanyalah suara desis udara yang kering. Ia mendongak, menatap cermin di depannya. Lampu bohlam di langit-langit berkedip sekali, 2 kali, lalu mati total. Dalam kegelapan, Aris merasakan sensasi dingin yang luar biasa di lehernya. Saat lampu kembali menyala sesaat kemudian, Aris terpekik. Di dalam cermin, ia melihat dirinya sendiri, tetapi ada sesuatu yang salah. Bayangannya di cermin tidak mengikuti gerakannya. Aris mengangkat tangan kanannya. Namun, Aris, di dalam cermin tetap diam dengan tangan tergantung di samping tubuh. Sosok di dalam cermin itu kemudian tersenyum. Sebuah senyum yang terlalu lebar hingga merobek sudut bibirnya. Dan perlahan-lahan mulai melangkah mendekati permukaan kaca dari sisi sana. Peringatan Pak Romo. Tok, tok, tok. Suara gedoran keras di pintu kamar mengejutkan Aris hingga ia jatuh terduduk. Mas Aris, jangan lihat cermin. Keluar sekarang, teriak suara parau Pak Romo dari balik pintu. Aris merangkak menuju pintu, menghindari tatapan sosok di dalam cermin yang kini mulai menggedor kaca dari dalam. Begitu pintu terbuka, Pak Romo langsung menarik kerah baju Aris dan menyeretnya ke ruang tengah yang dipenuhi asap kemenyan dan cahaya lilin. Sudah kubilang, bisik Pak Romo dengan wajah pucat pasi. Jangan berdiri di bayang-bayang sumur itu. Kau membiarkan dia melihatmu melalui lensa itu. Rahasia di balik rantai. Pak Romo menunjuk ke arah kamera Aris yang masih tergeletak di lantai kamar. Air hitam yang merembes tadi kini membentuk jejak kaki menuju ke arah mereka. Sumur itu bukan untuk menampung air, Mas, kata Pak Romo sambil menggenggam sebuah keris kecil yang dibungkus kain kuning. Itu adalah penjara bagi mereka yang tidak memiliki raga. Dahulu, desa ini melakukan perjanjian untuk mengunci kemalangan di sana. Setiap rantai itu mewakili satu nyawa penjaga. Tapi saya hanya memotret, seru Aris membela diri. Bagi mereka, lensa kameramu adalah pintu, balas Pak Romo tajam. Kau baru saja memberi mereka jalan pintas untuk menukar dunia. Lihat tanganmu. Aris melihat telapak tangannya. Perlahan tapi pasti. Garis-garis di telapak tangannya mulai memudar. Kulitnya menjadi pucat dan transparan. Persis seperti tangan-tangan yang ia lihat di bawah penutup sumur. Sesuatu sedang mencoba menarik Aris masuk ke dalam dunia di bawah sumur. Sementara bayangannya sendiri mulai mengambil alih hidupnya di dunia nyata. Bersambung, terima kasih sudah menonton video ini.